Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, gue akan membahas tentang Ninja AIDS, penyakit misterius yang menjangkiti beberapa orang di dunia Naruto dan Boruto. Di mana penyakit mengerikan ini masih belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkannya. Mirip kayak penyakit HIV AIDS yang ada di dunia nyata. Belum ada penawarnya, yang ada hanya obat memperlambat dan bereda gejala aja. Jadi, jika seseorang dari dunia Naruto ini terkena penyakit Ninja AIDS, bisa dipastikan orang tersebut bakal mati cepat atau lambat. Oke, kalau gitu, di sini gue akan bahas kisah-kisah karakter siapa aja di dunia Naruto yang terjangkit penyakit misterius ini. Dan dari mana sih asal-usul penyakit ini? Oke, langsung aja kita bahas, check it out. Yang pertama, tak lain tak bukan adalah karakter yang sangat populer dan disukai banyak fans Naruto, yakni Itachi Uchiha. Ya, seperti yang kita tahu, walaupun memiliki kecerdasan dan kekuatan di atas rata-rata, tapi di pertarungan terakhir melawan adik kesayangannya, Sasuke Uchiha, Itachi akhirnya malah kalah dan mati di depan mata Sasuke. Kok bisa? Padahal dia udah aktifin Susanoo yang punya kekuatan pedang Totsuka yang mampu menyegel siapapun lawannya. Dan juga ada cermin Yata yang bisa mengembalikan serangan apapun. Alias, Itachi dengan mode Susanoo-nya adalah ninja yang hampir mustahil buat dikalahin. Sasuke jelas auto mati melawan dia karena Itachi benar-benar terlalu kuat. Sampai akhirnya, sayang banget nih, Itachi udah harus sampai pada batasnya. Penyakit Ninja AIDS yang dideritanya udah nyuruh dia untuk berhenti. Susanoo tak terkalahkan miliknya harus juga berhenti karena dia udah mulai batuk berdarah terus-menerus hingga akhirnya dia mati di depan mata Sasuke. Jadi Itachi dari dulu ketika tahu penyakit yang dideritanya udah semakin parah, dia mencoba memperlambat gejala penyakitnya, bukan menyembuhkannya ya, karena emang gak bisa disembuhin. Dia minum obat-obatan hanya karena dia ingin agar dia bisa mati tepat di saat pertarungannya melawan Sasuke. Kalau dia nggak minum obat-obatan, atau jika dia terus-menerus mengeluarkan jutsu-jutsu hebat yang tentunya akan menghabiskan cakranya dia, bisa aja dia mati lebih awal sebelum melawan Sasuke. Itulah kenapa dia juga jarang banget bertarung dan lebih memilih untuk menghindari pertempuran dan hanya menggunakan genjutsu Tsukuyomi kepada musuh-musuhnya. Dan akhirnya penantian dan rencana panjangnya pun terkabul. Dia bisa mati karena penyakit tepat saat melawan Sasuke, yang nantinya dia ingin agar Sasuke bisa dianggap sebagai pahlawan desa yang membunuh seorang pembantai klan Uchiha. Walau yang terjadi sebenarnya adalah nyawa Itachi direnggut oleh penyakit Ninja AIDS yang tak bisa disembuhkan ini. Oke, berikutnya orang kedua yang terjangkit penyakit Ninja AIDS adalah Akebi. Di manga Boruto chapter terbaru diceritakan bahwa anak Amado yang mati 12 tahun yang lalu, Akebi Sanzu, juga terkena suatu penyakit misterius, yang mana penyakit ini tidak bisa diobati atau disembuhkan. Sampai-sampai dokter yang udah berusaha semaksimal mungkin pun harus menyerah, alias Akebi tinggal menghitung hari aja. Yang kemungkinan pada saat itu Akebi udah mencapai batasnya, sama seperti Itachi saat melawan Sasuke. Akhirnya, Amado yang udah punya pengalaman dengan metode cloning memutuskan untuk menciptakan Akebi dengan tubuh baru melalui metode cloning dari Tekna Akebi. Karena Amado beralasan lebih mudah untuk menciptakan tubuh baru yang tidak terkena penyakit daripada memperbaiki tubuh lama yang udah rusak dan tidak ditemukan obatnya. Dan tak lama setelah Akebi akhirnya meninggal, hasil karya cloning Amado tercipta dalam diri Delta. Tapi sayangnya, walau sejenius dan sehebat Amado pun masih gagal mewujudkan tubuh baru bagi anaknya. Emang penampilan dan ingatannya seperti Akebi, tapi sayangnya kepribadian dan sifat serta pola pikirnya bukan Akebi, alias orang lain, orang asing yang benar-benar bikin Amado sedih, depresi, dan sadar bahwa manusia tidak akan bisa benar-benar menghidupkan orang yang udah mati dengan teknologi.
Orang ketiga yang terkena penyakit misterius ini adalah Kimimaro, salah satu pengikut setia Orochimaru dan keturunan terakhir klan Kaguya ini. Dia awalnya adalah wadah tubuh sempurna yang selalu diinginkan Orochimaru. Sebelum akhirnya dia ketahuan mengidap suatu penyakit misterius yang gak bisa disembuhkan. Sehingga Orochimaru berubah pikiran dan menginginkan Sasuke sebagai tubuh baru pengganti Kimimaro. Itulah kenapa dia yang seharusnya menjadi pemimpin shinobi-shinobi ninja bunyi malah tidak ikut ke Konoha dalam misi menculik Sasuke. Yang akhirnya dikatakan Kabuto sebagai penyebab kegagalan misi Orochimaru tersebut. Ya karena dia sedang dirawat dan diberikan jutsu medis dari Kabuto agar dia bisa tetap hidup. Sampai akhirnya saat ninja-ninja Konoha berusaha untuk membawa pulang Sasuke, Kimimaro pun muncul untuk menggagalkan usaha ninja-ninja Konoha tersebut. Walau dia sedang memiliki penyakit dan terus-menerus muntah darah, dia masih bisa menandingi Gaara dan Lee sekaligus. Bahkan, dia juga hampir bisa membunuh mereka. Sampai akhirnya, mirip Itachi, tubuhnya juga udah sampai pada batasnya. Dan dia pun mati karena penyakit yang dideritanya, bukan karena kalah melawan Gaara dan Lee. Orang berikutnya yang mati karena penyakit ini adalah Shin, teman Sai saat masih di Anbu milik Danzo. Shin, yang dianggap sebagai kakak sendiri bagi Sai, juga mengidap penyakit misterius ini. Pada saat masih dalam pelatihan Anbu Ne, Danzo menyuruh Shin dan Sai untuk bertarung hingga salah satu di antara mereka mati. Karena mereka ketahuan memiliki ikatan persaudaraan. Padahal dalam Anbu Ne, selalu ditekankan bahwa Anbu tidak boleh memiliki emosi dan perasaan karena nantinya akan mengganggu misi-misi yang diberikan padanya. Sehingga pada pertarungan tersebut, Shin juga akhirnya harus mati karena penyakit yang dideritanya, bukan karena kalah melawan Sai. Oke, setelah beberapa orang yang terkena penyakit ini udah gue jelasin, sekarang pertanyaannya, penyakit apa sih ini sebenarnya? Dari mana sih asal-usulnya? Jawabannya, sampai sekarang, nggak ada penjelasan secara resmi dan detail terkait apa penyakit-penyakit yang diderita oleh orang-orang tersebut, baik di anime maupun di manganya. Tapi ya, yang jelas, karena penyakit ini sangat mematikan dan belum ada obat penyembuhnya, maka fans-fans Naruto banyak yang menyebutnya dengan sebutan Ninja AIDS. Tapi, kalau gue boleh berteori ya, kemungkinan penyakit ini ada hubungannya dengan penyakit yang diderita oleh Hagoromo atau Rikudo Sennin serta Naruto pada novel dan manga Sasuke Retsuden. Jadi, pada Sasuke Retsuden dijelaskan Sasuke pergi ke daerah Redaku untuk mencari obat penyembuh penyakit Naruto yang ternyata sama seperti penyakit Hagoromo yang dulu dia bisa terkena penyakit ini karena efek kelebihan jumlah cakra yang ada dalam tubuhnya akibat dia menjadi Jinchuriki ekor 10. Hagoromo pun juga hampir mati karena penyakit itu, sampai akhirnya dia bisa menemukan penawar penyakit tersebut dalam bagian meteorit yang telah dibelah di daerah sana. Jadi mungkin aja ya, jika penyakit yang diderita Itachi dan lainnya ada hubungannya dengan penyakit yang diderita Hagoromo, karena bisa aja penyakit itu bisa menurun pada keturunan-keturunannya dan akhirnya sampai ke beberapa orang termasuk Itachi dan kawan-kawan. Kok bisa? Bisa aja ya. Itachi sendiri adalah anggota klan Uchiha yang merupakan keturunan Indra Otsutsuki alias anak Hagoromo. Kemudian Kimimaro Kaguya, seperti nama klannya, dia juga merupakan keturunan dari Kaguya Otsutsuki lewat jalur Hagoromo. Karena Hamura kan ada di bulan ya. Jadi mungkin aja klan Kaguya ini keturunan dari Ashura, anak Hagoromo. Terus bagaimana dengan Shin dan Akebi? Karena kita nggak tahu asal-usulnya secara pasti, jadi sekali lagi bisa aja mereka juga punya garis keturunan yang bersumber mengakar pada Hagoromo. Karena namanya juga perkawinan, pasti suatu saat anak cucu Hagoromo yang sangat banyak itu akan menikah dengan orang-orang lain dan akan menyebarkan gen dan keturunan termasuk penyakit Hagoromo ke banyak klan-klan selain Senju, Uchiha, dan Uzumaki. Bener nggak teman-teman? Menurut kalian penyakit Ninja AIDS ini dari keturunan
atau dari faktor lainnya? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.